Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya adalah mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam angkatan 2023 dan ditempatkan pada kelas B. Saya memiliki NIM yaitu 1123 0331 000050. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah skripsi yang ditulis oleh Bang Syarifuddin, mahasiswa Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Bang Syarifuddin ini merupakan mahasiswa yang telah lulus pada tahun 2020 lalu. Beliau menulis skripsi dengan judul Kebahagiaan dan Kesengsaraan menurut Nurholis Majid. Oke, langsung saja. Kalau dari pengamatan saya, skripsi ini mempunyai beberapa hal yang menarik dan unik. Seperti pada penulisannya, Bang Syarifuddin ini menggunakan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD dan bersandar kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Selanjutnya ialah diksi. Diksi yang Bang Syarifuddin gunakan itu cukup beragam, seperti diksi kata asing, yaitu eudaimonia atau dari bahasa Yunani. Kata umum, yaitu kebahagiaan dan sempurna. Pada kalimat kebahagiaan itu adalah jika manusia menjadi sempurna. Selanjutnya dan yang ketiga ialah kata abstrak, yaitu kata rasional dan kejemukan berpikir. Pada kalimat ilmu pengetahuan mengarahkan manusia berpikir rasional dan kejemukan berpikir. Oke, selanjutnya ialah kata serapan. Sama seperti diksi tadi, kata serapan yang digunakan oleh Bang Syarifuddin ini sebenarnya cukup beragam. Seperti kata moral yang diserap dari bahasa Latin yaitu mores. Terus yang kedua ialah filosofis dengan ejaan FILOSOFIS yang diserap dari bahasa Inggris yaitu kata filosofis dengan ejaan PHILOSHOPIS. Dan yang ketiga ialah kata universal yang dari bahasa Inggris juga yaitu kata universal. Fun fact, kata universal itu adalah sebuah kata yang merupakan hasil dari sebuah kata yaitu universe yang artinya dunia, terus alam semesta, atau bisa jadi kata yang mencakup itu, yang cakupan itu luas. Selanjutnya ialah transliterasi. Penulis meletakkan kata akhlak dan lauhil mahfuz dengan huruf Latin yang merupakan hasil transliterasi dari bahasa Arab dengan penyebutan yang sama, yaitu lauhil mahfuz dan akhlak. Jadi Bang Syarifuddin ini menulis kata akhlak dan lauhil mahfuz itu dengan huruf Latin atau huruf normal lah. Yang itu merupakan hasil transliterasi dari bahasa Arab, yaitu akhlak dan lauhil mahfuz dengan tentunya dengan huruf Arab. Selanjutnya ialah tata letak. Tata letak yang digunakan oleh Bang Syarifuddin ini bisa dibilang unik. Kenapa? Karena pada penomoran, penulis atau Bang Syarifuddin itu sendiri menggunakan huruf yaitu A, B, C, D, dan seterusnya sebagai penomoran. Lalu juga ia menulis atau menggunakan angka biasa atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai penomoran. Tidak sampai situ saja, Bang Syarifuddin ini juga menggunakan huruf Romawi atau angka Romawi, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ialah grafik dan tabel. Untuk grafik dan tabel tidak ditemukan pada skripsi ini.
Kenapa? Karena skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Dan selanjutnya ialah antar bab dan subbab. Antar bab dan subbab, penulis menggunakan angka Romawi sebagai judul pada bab. Jadi Bang Syarifudin ini menggunakan angka Romawi untuk judul pada bab, dan huruf seperti A, B, C, D pada subbab. Jadi menggunakan Romawi dulu sebagai subbab, pada Romawi dulu sebagai bab, dan diikuti dengan huruf sebagai penomoran pada subbab, dan diikuti lagi dengan angka biasa atau 1, 2, dan 3 untuk atau pada isi bab. Jadi Romawi, huruf, dan angka biasa. Oke, yang selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, seperti yang tadi kita bahas di grafik dan tabel. Bang Syarifudin ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan definisi kebahagiaan dan kesengsaraan menurut beberapa tokoh, seperti tokoh filsuf Islam, terus tokoh tasawuf, dan menurut aliran-aliran etika Islam. Dan salah satu teori yang dimasukkan oleh penulis dalam skripsinya yaitu teori tentang definisi kebahagiaan. Nah, menurut Al-Ghazali, di situ tertulis, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan perubahan kimiawi di dalam diri seseorang dan bukan perubahan fisikawi. Jadi kalau sedikit dibahas, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan itu ialah ketika seseorang memiliki perubahan kimiawi atau reaksi kimiawi pada dirinya, bukan perubahan fisikawi pada dirinya. Selanjutnya ialah pustaka dan kutipan. Ini sudah masuk ke pembahasan yang terakhir. Daftar pustaka dan kutipan ini penulis menulis skripsinya tentu saja menggunakan beberapa referensi sebagai pedoman ia menulis skripsi tersebut, seperti Sari tokoh Islam, Alandi perintis dunia filosofi Arab, yang diterjemahkan oleh Matinur Siregar pada tahun 2013. Terus yang kedua adalah Al-Ghazali, Intisari Ihya Alamuddin, terjemahan Mukhtasar pada tahun 2013 juga. Selanjutnya ialah metode menggapai kebahagiaan atau kitab kimia kebahagiaan, terjemahan Haidar Bagir pada tahun 2014. Dan selanjutnya ialah penulis juga menggunakan buku Al-Quran Al-Karim dari Kemenak pada tahun 2018. Oke, jadi kesimpulan dari hasil kita mereview tadi ialah Bang Syarifudin selaku penulis menggunakan ejaan yang baku atau penulisan yang baku pada penulisannya, namun diikuti dengan diksi-diksi dan kata serapan dan kata transliterasi yang cukup beragam. Selanjutnya pada tata letak, Bang Syarifudin ini juga menggunakan caranya sendiri untuk melakukan penomoran. Jadi dia tuh punya ciri khas, yaitu unik lah pokoknya lah. Dia tidak terlalu baku atau tidak terlalu
baku lah pokoknya. Selanjutnya metode yang dia gunakan itu metode kualitatif. Selanjutnya ialah referensi. Referensi sebenarnya beragam, cuma yang saya sebutkan tadi ialah referensi yang dia gunakan itu dari 2013 sampai sekarang, jadi 10 tahun terakhir. Oke, sekian dari presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.